Pergi ke ladang untuk melakukan rutinitas sebagai seorang petani salak, teman-teman. Halo teman-teman, nah di pagi ini seperti biasa teman-teman, kegiatanku yaitu pergi ke ladang untuk mengecek tanaman dan mengawinkan bunga salaknya. Nah ini sebelum sampai di ladang karena kebetulan ada air, jadi aku mau cuci muka dulu teman-teman. Nah jadi mata air ini adalah asli mata air pegunungan yang sangat segar dan rasanya juga enak. Wah ini sudah kelihatan segar, saatnya kita lanjutkan untuk pergi ke ladang. Selain tanaman salak di sini ada juga kebun jeruk teman-teman. Nah contohnya seperti yang saya lewati ini adalah kebun jeruk. Nah ini di sini ada pondoknya juga tuh teman-teman. Nah jadi pondok itu untuk kita berteduh saat kita di ladang dan turun hujan. Rutinitas pergi ke ladang seperti ini harus dilakukan setiap hari ya teman-teman. Nah jadi kalau kita menjadi petani itu kita harus melakukan rutinitas ke ladang setiap hari untuk mengecek tanaman kita. Nah ini adalah contoh tanaman salak yang umurnya baru sekitar 5 atau 6 tahun teman-teman. Jadi untuk pohonnya masih pendek. Nah ini aku sudah sampai di ladangku dan saatnya langsung saja kita mulai pekerjaan kita teman-teman. Nah jadi di ladang ini adalah ladang yang kemarin habis dilakukan pencangkulan. Tuh lihat teman-teman, ladangnya sangat bersih kan. Nah jadi setelah dilakukan pencangkulan seperti ini biasanya banyak sekali bunga yang mekar dan sudah siap dikawinkan. Untuk jenis pohon salak di sini rata-rata kita para petani menanam jenis pohon salak pondok super lumut. Nah jadi salak pondok super lumut itu adalah tergolong jenis buah salak pondok yang paling bagus yang ada di kampungku teman-teman. Nah untuk perawatannya seperti biasa ya teman-teman, yaitu harus melakukan pencangkulan, pemupukan, dan yang penting lagi seperti ini teman-teman, harus melakukan pengawinan atau pembuahan pada bunga salak yang sudah mekar. Nah untuk melakukan pembuahan atau pengawinan seperti ini biasanya para petani melakukan atau mengecek ladangnya 2 hari sekali. Nah teman-teman, untuk harga buah salak pondok itu kira-kira di tempat kalian itu harganya per kilo berapa sih? Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah jadi untuk buah salak dari kampungku itu paling banyak untuk dikirim ke luar Jawa. Nah kalau untuk pemetikan dikirim ke luar Jawa itu biasanya kita para petani memetiknya yang masih mengkal atau setengah matang teman-teman. Nah ini adalah proses pengawinan atau penyerbukan untuk bunga betinanya yang sudah mekar. Nah cara ini biasanya dilakukan para petani di sini yaitu rutin setiap 2 hari sekali untuk mengecek atau memastikan bunga betinanya yang sudah mekar seperti ini. Dengan melakukan proses penyerbukan atau pengawinan seperti ini nanti buahnya akan menjadi bagus teman-teman. Nah ini ada juga bunga yang terhimpit pelepas seperti ini. Jadi untuk bunga yang terhimpit pelepas seperti ini sebelum dilakukan penyerbukan, untuk pelepasnya kita buang dulu ya teman-teman. Nah pembuangan seperti ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengenai bagian mancungnya. Nah lanjut setelah pelepahnya dibuang jangan lupa dicacah. Untuk daunnya kita buat kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Pencacahan pada pelepah seperti ini tujuannya agar kebun kita kelihatan lebih bersih, rapi, dan juga bisa menghindari kebun kita dari serangan hama tikus atau tupai. Pencacahan pada batang pelepah seperti ini dengan kita membersihkan untuk durinya dulu, sehabis itu baru kita cacah. Nah ini tujuannya juga sangat bagus teman-teman, yaitu agar nanti untuk pelepahnya itu akan mudah busuk karena untuk batang pelepahnya itu bisa langsung menempel dengan tanah. Nah biasanya untuk pencacahan seperti ini memakan proses yang lama, tapi untuk hasilnya itu lebih bagus teman-teman. Nah ini kita lanjut untuk mengawinkan atau menyerbuk bunga betinanya yang sudah mekar lagi. Proses penyerbukan atau pengawinan ini yaitu kita harus menaburkan serbuk bunga jantannya ke bunga betina yang sudah mekar seperti ini teman-teman. Nah ini harus dilakukan secara rutin ya teman-teman. Nah selain itu kita sepil juga untuk buah salaknya yang sudah matang teman-teman. Nah jadi ciri-ciri buah salak yang sudah matang itu seperti ini ya teman-teman. Untuk buahnya mudah sekali dikupas dan ini untuk dalamnya bijinya sudah kelihatan masir. Nah jadi untuk buah salak yang seperti ini kalau di kampungku namanya buah salak yang sudah masir dan sudah siap dipanen. Tuh mantap sekali kan teman-teman buahnya. Selain rutinitas kita mengawinkan bunga salak, di sini aku juga sambil membuang pelepahnya yang sudah waktunya kita buang atau kita pangkas teman-teman. Nah jadi pemangkasan pelepas seperti ini kalau bisa harus dilakukan secara rutin, yaitu 3 bulan sekali ya teman-teman. Nah pemangkasan seperti ini sangat berpengaruh pada mancungnya yang nanti tidak mudah busuk karena terkena sinar matahari. Nah setelah dipangkas jangan lupa dicacah lagi dan dibersihkan untuk bagian durinya agar batang pelepahnya ini cepat busuk.
Nah, untuk perawatan pohon salak di tempat kalian seperti apa nih teman-teman? Kira-kira sama enggak sama perawatan yang ada di kampungku? Nah, lanjut kita cari lagi untuk bunga salaknya yang sudah mekar ya teman-teman. Jadi beginilah proses cara kita merawat tanaman salak yang ada di kampungku teman-teman, yaitu dengan rutin kita mengawinkan bunganya dan juga kita harus rutin membuang pelepahnya. Setelah dilakukan penyerbukan seperti ini, kita harus menunggu 7 bulan agar buahnya ini siap dipanen dan siap dikirim ke tempat kalian teman-teman.